Tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam peta perdagangan global, di mana kebijakan proteksionisme yang digaungkan oleh Donald Trump mengguncang fondasi ekonomi dunia. Amerika Serikat yang sebelumnya memiliki hubungan perdagangan erat dengan China, Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan negara sekutu lainnya kini mengenakan tarif impor yang lebih tinggi kepada mereka. Negara-negara ini yang selama puluhan tahun menjadi mitra utama dalam aliansi ekonomi dan militer, kini terjebak dalam perang dagang yang tak diinginkan. Namun di tengah lonjakan tarif terhadap negara-negara besar, ada dua nama besar yang luput dari sanksi perdagangan, yaitu Rusia dan Korea Utara. Absennya kedua negara ini dari daftar sanksi menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat internasional. Apakah ini hanya strategi pragmatis dari Trump atau ada motif politik yang lebih dalam di balik keputusan ini? Alasan pasti mengapa Trump memilih untuk mengecualikan Rusia dan Korea Utara dari tarif baru ini tidak dijelaskan secara terbuka. Namun ada kemungkinan faktor politik balas budi terhadap Rusia, terutama terkait hubungan pribadi Trump dengan Presiden Vladimir Putin yang bisa mempengaruhi keputusan ini. Pada awal 2017, laporan intelijen Amerika Serikat mengungkap bahwa Rusia di bawah Putin melancarkan operasi cyber dan propaganda untuk mempengaruhi hasil pemilu 2016, melemahkan Hillary Clinton dan memberikan jalan bagi Trump terpilih. Tuduhan ini memberi gambaran tentang hubungan lebih mesra antara Trump dan Rusia. Pola ini semakin jelas selama masa jabatan pertama Trump, di mana dia cenderung lebih lunak terhadap Rusia. Trump sering menolak mengecam Kremlin, bahkan lebih memilih membela Rusia dibandingkan negara sekutu Amerika Serikat. Pendekatan ini memunculkan spekulasi mengenai hubungan politik yang mungkin mempengaruhi kebijakan perdagangan dan hubungan internasional Amerika dengan Rusia. Begitu juga dengan Korea Utara, yang sejak awal masa jabatan Trump menjadi fokus kebijakan luar negeri yang tak biasa. Dari ancaman saling serang dan rudal nuklir hingga pertemuan diplomatis dramatis, Trump menunjukkan sikap berbeda dalam menghadapi Pyongyang. Salah satu momen paling mencolok terjadi pada 2018 di Singapura, di mana dua pemimpin yang sangat berseberangan akhirnya duduk berdampingan. Pada 2019, Trump dan Kim Jong-un kembali bertemu di Vietnam dalam pertemuan yang digadang-gadang sebagai kelanjutan denuklerisasi Korea Utara. Meskipun seharusnya merinci kesepakatan konkret, banyak yang merasa hasilnya jauh dari harapan. Salah satu momen kontroversial adalah bagaimana Trump sering melontarkan pujian kepada Kim Jong-un, pemimpin otoriter yang keras terhadap rakyatnya. Sikap Trump terhadap kedua negara ini memunculkan kesan mencolok. Sebagai negara superpower yang dikenal tegas dan dominan, Amerika Serikat tampak menunjukkan sikap hati-hati, bahkan segan ketika berhadapan dengan Rusia dan Korea Utara. Ada banyak spekulasi mengenai alasan dibalik sikap Trump terhadap Rusia dan Korea Utara. Salah satunya adalah ambisinya untuk menunjukkan kekuatan Amerika dalam perdagangan global. Trump tampaknya ingin memperlihatkan tajinya dan kebijakan tarif impor yang lebih agresif, sejalan dengan semangat American First. Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa Amerika tidak lagi mentolerir praktik perdagangan yang dianggapnya tidak adil, baik dengan China maupun sekutu-sekutu tradisional seperti Uni Eropa, Jepang, dan Kanada. Menurut Trump, negara-negara sahabat telah mengambil keuntungan dari kelemahan perdagangan Amerika selama puluhan tahun. Berdasarkan pandangan ini, Trump memperlakukan tarif tinggi terhadap produk impor, terutama di sektor otomotif, baja, elektronik, dan pertanian. Kebijakan ini jelas menunjukkan tekad Trump untuk menegakkan kembali posisi Amerika dalam perdagangan internasional demi membalikan kepentingan ekonomi negara. Kebijakan tarif yang diterapkan Trump tidak hanya memicu kecaman dari negara-negara yang terkena dampak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di pasar global. Uni Eropa merespon dengan tarif tandingan, sementara Jepang mulai meninjau ulang perjanjian bilateral yang disepakati. Di sisi lain, China memperketat kontrol atas investasi dan ekspor teknologi, serta memberlakukan tarif hingga 84% terhadap barang-barang impor dari Amerika. Meskipun Trump mengklaim kebijakan ini akan mendongkrak sektor manufaktur Amerika dan mengurangi defisit perdagangan, dampak jangka pendeknya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global, mengganggu rantai pasokan internasional, dan memperburuk hubungan diplomatik Amerika dengan mitra-mitranya yang selama ini dianggap strategis. Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang terus berlangsung, kebijakan tarif impor Trump menunjukkan bahwa baginya perdagangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga alat yang sangat berguna dalam meraih kekuatan dan bernegosiasi di arena politik global.
Namun yang menarik adalah kenyataan bahwa dari daftar panjang negara-negara yang menjadi target, ada 2 nama besar yang luput dari sanksi perdagangan, yaitu Rusia dan Korea Utara. Secara ekonomi, kedua negara ini bukan mitra dagang utama Amerika Serikat. Rusia misalnya tidak termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif meskipun gelombang tarif baru ini menyasar banyak negara besar. Padahal Rusia bukan sekutu ekonomi atau politik utama Amerika. Hubungan Washington dan Moskow sering kali tegang, terutama sejak konflik di Ukraina. Anehnya, Trump memilih untuk tidak menyentuh Rusia dan kebijakan tarif ini. Begitu juga dengan Korea Utara. Negara ini jelas bukan mitra dagang utama Amerika Serikat, dan hubungan ekonomi antara kedua negara hampir tidak ada. Volume perdagangan antara Amerika Serikat dengan Rusia dan Korea Utara sangat kecil, bahkan nyaris nihil. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Trump mengesampingkan keduanya. Karena penggunaan tarif terhadap negara-negara ini tidak akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Amerika Serikat. Masalah muncul ketika negara-negara yang secara ekonomi hampir tidak signifikan pun terkena imbas tarif yang diterapkan Trump. Contohnya Kepulauan Hart dan Kepulauan McDonald yang hanya dihuni penguin juga tidak luput dari kebijakan tarif tersebut. Namun yang lebih mencolok adalah bahwa Rusia dan Korea Utara meski secara ekonomi tidak berpengaruh besar, justru luput dari daftar negara yang dikenakan tarif. Ini bukan hal sepele, terutama jika dilihat dari perspektif politik luar negeri Trump yang penuh simbolisme dan pesan tersembunyi. Selain Rusia dan Korea Utara, negara-negara seperti Belarusia dan Kuba juga tidak dikenakan tarif, meskipun tidak begitu berpengaruh secara ekonomi. Namun perhatian utama tetap tertuju pada Rusia dan Korea Utara karena posisi mereka di kancah politik global. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat membangun kemitraan erat dengan sekutu-sekutunya seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Australia yang didasari oleh nilai-nilai bersama seperti demokrasi dan pasar bebas. Namun di bawah kepemimpinan Trump, diplomasi Amerika Serikat bergeser drastis. Aliansi lama ditekan, sementara negara-negara yang sebelumnya dianggap musuh diberi lebih banyak ruang untuk bernegosiasi. Misalnya NATO yang menjadi pilar utama aliansi Barat, tiba-tiba disebut sebagai beban finansial. Kesepakatan dagang multilateral digantikan dengan kesepakatan bilateral yang mengutamakan kepentingan Amerika. Yang lebih mencolok adalah pelakuan lebih lunak terhadap Rusia dan Korea Utara. Meski Rusia dituduh mencampuri pemilu Amerika Serikat dan menyerang Ukraina, Trump jarang mengkritik Putin secara terbuka. Bahkan saat intelijen Amerika Serikat menyimpulkan Rusia terlibat dalam serangan cyber, Trump menepis isu tersebut dan memilih menjaga hubungan baik dengan Kremlin. Begitu juga dengan Korea Utara. Dari ancaman keras seperti api dan kemarahan, Trump berbalik arah, menjamu Kim Jong-un dalam pertemuan puncak. Trump menyebut Kim sebagai pemimpin hebat dan mengklaim mereka saling jatuh cinta. Meski tanpa kesepakatan konkret soal nuklir, Kim memperoleh legitimasi internasional yang belum pernah didapatkan oleh pemimpin Korea Utara sebelumnya.